Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan belajar bersama saya Budi Yusanto tentang bagaimana cara membuat soal-soal penilaian menggunakan aplikasi Right Choice. Uh, di sini ada beberapa bagian video. Nah, pada bagian yang pertama ini kita mulai dari bagaimana membuka alamat web Right Choice, kemudian kita mencari template atau blanko file spreadsheet yang bisa kita gunakan untuk membuat soal-soal penilaian mata pelajaran maupun bimbingan. Baiklah, langsung saja. Di sini kita menggunakan browser. Silakan bisa digunakan browser favorit teman-teman semua. Saya menggunakan Chromium. Nah, selanjutnya seperti pada umumnya di setiap browser di bagian atas tersedia kotak untuk menuliskan alamat. Nah, di sini kita coba masukkan alamatnya, yaitu s.id_right choice. Nah, setelah kita mengisi dengan benar alamatnya, kita tekan tombol enter, kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti halaman web Right Choice akan terbuka. Nah, alhamdulillah ini sudah bisa dibuka. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, di halaman muka ini adalah sekilas tentang aplikasi Right Choice. Ini adalah gambar ikon Right Choice. Jika diklik, maka ini akan langsung mendownload APK ke komputer, atau jika di HP maka akan langsung download dan bisa dipasang. Ini adalah tampilan layar aplikasi Right Choice ketika dibuka di HP. Nah, di sini di halaman muka ini kita lihat di atas itu ada 3 menu utama, yaitu halaman muka, kemudian tutorial, kemudian ada pengembang konten. Nah, untuk menggunakan template atau blanko pembuatan soal-soal untuk penilaian, kita membuka menu pengembang konten, kemudian di bawahnya kita pilih sub menu atau anak menu template. Ini caranya tinggal diklik dengan tombol mouse atau di touch jika menggunakan layar sentuh. Kita klik saja. Nah, di sini kita langsung pindah ke halaman bahan pengembangan konten. Nah, jadi konten yang bisa dikirim atau dibuka oleh siswa dengan aplikasi Right Choice ini pada dasarnya adalah dirancang menggunakan file Google Spreadsheet. Nah, di sini ada 3 template untuk saat ini. Yang pertama ini adalah template demo fitur-fitur. Ini kalau peserta didik membuka judul demo, maka akan tampil konten yang berisi penjelasan tentang fitur-fitur Right Choice. Kemudian ada template pelajaran, ini contoh materi bimbingan tentang COVID-19. Nah, di sini yang kita cari adalah template penilaian. Nah, sebelum kita buka, maka kita bisa cek dulu. Di sebelah kanan ada 3 tombol, buka spreadsheet, kemudian pelajaran, kemudian penilaian. Nah, untuk pelajaran ini maksudnya adalah presentasi atau PowerPoint. Kemudian untuk penilaian ini adalah soal-soalnya. Nah, kita coba cek dulu dengan menekan tombol pelajaran. Kita lihat isinya seperti apa. Ini kita klik saja. Nah, secara otomatis nanti akan membuka tab baru di browser. Nah, di sini jadi untuk pelajaran
ketika Choice ini adalah kontennya tujuannya untuk penilaian, misalkan penilaian akhir tahun, maka presentasinya berisi tentang identitas atau keterangan mengenai jenis penilaian atau tesnya. Nah, di pojok kanan bawah ini ada panah kanan, ini menandakan halaman masih bisa dibuka di slide kanan. Jika menggunakan HP bisa digeser ke arah dari kanan ke kiri. Nah, ini adalah identitas tesnya, penilaian akhir tahun, kemudian mata pelajaran, ada tanggal, kelas, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah petunjuk umum. Ini bagaimana siswa atau peserta didik nanti mengerjakan soal-soalnya. Nah, kemudian selamat mengerjakan. Jadi hanya berisi 4 slide saja. Pertama logo, identitas sekolah, kemudian identitas tes, petunjuk umum, dan ucapan selamat mengerjakan. Ini kita tutup. Sekarang kita coba cek untuk penilaiannya. Kita tekan tombol penilaian untuk melihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini tampilannya seperti ini, ada bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah template penilaian yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita yakin dengan tampilan pelajaran atau presentasi dan penilaiannya, maka kita bisa lanjutkan ya teman-teman, tekan tombol buka spreadsheet. Nah, selanjutnya akan tampil file template penilaian yang sudah kita lihat hasilnya tadi atau previewnya. Nah, ini perlu saya jelaskan, template Choice ini terdiri dari 5 worksheet. Yang pertama P, ini adalah untuk presentasi, menampung desain presentasi. Jadi kita mengubah isi sel atau data pada sel ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk slide presentasi. Kemudian selanjutnya untuk sheet key, ini adalah worksheet atau lembar kerja untuk menampung rancangan dari soal-soal, dari pertanyaan, kemudian pilihan-pilihannya dari 1 sampai 5 maksimal, kemudian ada skor atau untuk kunci jawaban. Jika di isi 1 misalkan, maka yang benar adalah di sini contohnya A, yang benar jawaban A, dan yang lainnya 0. Nah, ini skornya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan, bisa juga dengan rentang skala, misalkan diisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk sheet R ini adalah untuk menampung respon. Nanti kita ya teman-teman bisa memasukkan data nama peserta didik, siswa dari kelas, nomor, nama. Kemudian ketika mereka sudah mulai mengerjakan, nanti akan terekam di kolom D ini kapan mereka mulai membuka. Kemudian di bagian akhir ini selesai, nanti juga akan tampil kapan mereka mengirim. Nah, ini nanti akan muncul jawabannya, pilihannya A, B, C, atau B yang lain. Kemudian untuk skor, ini adalah worksheet untuk mengolah hasil penskoran. Jadi dibandingkan dengan kunci, jika jawabannya benar, nanti akan muncul skor 1 atau berapa sesuai dengan yang ada di kunci. Kemudian worksheet T atau sheet T ini untuk menampilkan tabel seleksi, untuk menampilkan data per kelas. Baiklah, selanjutnya setelah kita bisa membuka, nah di sini kita coba untuk mengedit, ternyata belum bisa.
Mengapa? Karena kalau kita lihat di pojok kiri atas ini, di bawah menu-menu ada tombol hanya lihat. Nah, ini karena apa? Karena file template ini adalah milik dari server ya, jadi tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk bisa menggunakan maka ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah kita sign in atau masuk ke Google Docs dengan menggunakan email dan password yang valid. Nah, jadi pertama sebelum kita mengcopy, nah di sini nantinya kita akan mengcopy. Nah, di sini buat tombol buat salinan ini masih buram, jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk bisa menggunakan kita harus sign in dulu. Kita tekan tombol sign in. Nah, lalu kita masukkan email. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan email yang valid dari masing-masing. Di sini saya menggunakan email bksmn1sumbang@gmail.com. Nah, ini perlu dicatat, emailnya sebaiknya adalah dari Google Mail atau Gmail. Ya, kemudian kita tekan tombol berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan sandi atau password. Ya, setelah kita masukkan sandi password dengan benar, kita tekan tombol berikutnya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan perbedaannya. Kalau tadi di pojok kanan atas halaman itu tulisannya adalah sign in atau masuk. Nah, ini sudah berubah menjadi ikon logo konseling. Nah, selanjutnya setelah kita masuk, maka kita cek di menu file, maka tombol buat salinan sudah aktif. Nah, kita langsung saja kita tekan tombol buat salinan. Nah, lalu akan muncul dialog. Kita ditawarkan untuk memberi nama. Kita beri nama dokumen, misalkan kita beri nama PAT 2020. Mungkin karena ini bukan mata pelajaran, saya tulis latihan. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa diganti dengan mata pelajaran, nama mata pelajaran masing-masing. Nah, selanjutnya di bawah nama ini ada folder. Ini artinya di manakah folder tempat penyimpanan. Jika kita masih ragu, maka bisa pilih biarkan saja drive saya, nanti akan otomatis tersimpan di drive Google Drive Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, ini kebetulan untuk saya sudah menyiapkan folder khusus untuk konten right choice. Ini saya pilih folder 07 right choice, kita pilih. Nah, setelah kita yakin dengan nama dan folder tempat penyimpanan, kita tinggal menekan tombol OK. Nah, setelah menekan tombol OK, maka proses penyalinan template itu berlangsung. Kita perhatikan di atas sudah terbuka satu tab lagi. Nah, ini kita perhatikan bedanya. Ini adalah template ya, yang disediakan oleh server, sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini namanya sudah PAT 2020 latihan. Ini sudah, nah, ini adalah yang kita miliki. Nah, di sini ada tombol hanya lihat, nah, di sini tidak ada, dan semua perintah-perintah sudah aktif. Nah, selanjutnya yang template right choice ini bisa kita tutup biar kita fokus menggunakan file yang sudah kita buat. Nah, bedanya kita bisa langsung mengedit ya, jika kita tekan tombol enter. Nah, nanti kita bisa mengedit isi dari spreadsheet yang sudah kita copy. Nah, namun sebelum kita menggunakan perlu saya jelaskan bahwa teman-teman bisa mengedit
namun kontennya ini belum bisa diakses oleh aplikasi Rejoice. Karena apa? Aplikasi Rejoice itu nanti menggunakan script yang dijalankan menggunakan email admin, yaitu timfoster.id. Maka supaya konten ini nanti bisa diakses ya dengan aplikasi Rejoice, maka langkah selanjutnya adalah kita bagikan ya. Jadi di sebelah logo email masing-masing itu ada tombol bagikan. Nah, ini kita tekan karena pada saat ini yang bisa mengakses hanya pribadi pemilik email tadi. Nah, sekarang kita tekan tombol bagikan. Nah, lalu teman-teman di sini kita ketik email admin untuk Rejoice, yaitu timfoster.id@gmail.com. Ini kita klik ya, atau diketik manual juga bisa. Saya coba contohkan yang diketik, timfoster.id@gmail.com. Sama aja. Nah, ini sudah kita masukkan ya. Kita selanjutnya pastikan di sebelah kanan alamat email tadi settingnya adalah pada sebagai editor, sehingga nanti admin bisa membaca dan menulis spreadsheet ini, terutama ketika nanti ada siswa yang memberikan jawaban, maka editor akan menyimpan respon jawaban mereka di worksheet R ya. Oke, setelah kita masukkan alamat email admin, kemudian kita setting sebagai editor, selanjutnya tekan tombol kirim. Oke, sudah sampai sini. Selanjutnya adalah kita nanti bisa mulai mengedit dan mencoba melakukan pengetesan bagaimana tampilan dari konten yang sudah kita buat. Nah, untuk video ini sekian dulu. Saksikan video berikutnya tentang bagaimana cara mengedit template soal-soal penilaian akhir tahun yang sudah kita salin. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.